Bab 1561. Monyet Flying Yin juga menemukan bahwa aura Ye Yunfei agak familiar. Tidak, mereka mulai mencurigaimu. Aku akan segera mengaktifkan menara Dao Surgawi untuk menutupi auramu. Petik 2. Transmisi suara orang tua itu terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Meskipun dia telah tinggal di menara Dao Surgawi, dia mahir dalam hukum ruang dan waktu. Dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di luar. Boom! Kekuatan jiwa ras alien prasejarah dan monyet Yin terbang merasakan Ye Yunfei, ingin menangkap napas kekuatan jiwa Ye Yunfei dengan lebih akurat. Hanya saja saat ini, Hun Lao mendesak pagoda Tiandao untuk menutupi kekuatan jiwa Ye Yunfei. Selain itu, Ye Yunfei segera menggunakan Tousan Machine Transformation untuk mengubah semua auranya. Seni rahasia transformasi 1000 mesin sangat misterius, dan saat kekuatan jiwa meningkat, efek yang dihasilkannya menjadi semakin misterius. Segera, ras alien prasejarah dan Flying Yin Monkey menunjukkan ekspresi bingung, karena mereka menemukan bahwa Ye Yunfei tampaknya bukan manusia yang mereka cari. Karena tingkat kekuatan Ye Yunfei sangat rendah, mereka tidak berpikir bahwa Ye Yunfei memiliki kemampuan untuk bersembunyi dari persepsi mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala tua suku Putri Duyung melangkah maju dan berdiri di depan Ye Yunfei. Laut biru yang luas muncul di belakangnya, dan hantu binatang buas laut yang ganas muncul dari laut terus-menerus, mengancam dan menakutkan. Amitabha, Master Zhen Tianlei dan Master Zhen Tianxia juga memperhatikan perilaku abnormal ras alien prasejarah dan monyet Yin terbang, dan mereka memanggil nama Buddha dan melihat ke atas. Pada akhirnya, ras alien prasejarah dan monyet Flying Yin menatap tajam Ye Yunfei, berbalik dan naik ke platform tinggi. Tuan Su, mereka tampaknya memiliki niat buruk terhadap Anda. Anda harus berhati-hati terhadap mereka di masa depan. Kepala suku Putri Duyung berkata kepada Ye Yunfei. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, seseorang terlempar oleh paksaan dari platform tinggi, jatuh di kejauhan, dan memuntahkan beberapa suap darah. Jika kamu tidak cukup kuat, jangan mencoba memanjat, itu sangat berbahaya. Seorang lelaki tua mengingatkan, pemaksaan platform tinggi ini terlalu menakutkan, seolah-olah ada gunung tak terlihat yang turun dari langit, menekan tubuh semua orang. Dan segera semua orang menyadari dengan ngeri bahwa energi dalam tubuh mereka juga telah ditekan dan tidak berfungsi dengan lancar. Segera, orang-orang terlempar ke udara satu persatu, berteriak kesakitan. Hanya saja tidak ada yang mau menyerah dalam takdir pertemuan saat ini. Setelah meminum ramuan penyembuh, mereka yang terguncang mengertakkan gigi dan menaiki tangga batu giok dan platform tinggi. Tekanan pada platform tinggi ini tampaknya berasal dari sarkofagus. Siapa yang dimakamkan di sarkofagus, dan mengapa? Masih ada tekanan energi yang mengerikan setelah kematian. Sulit untuk bergerak, dan dia berteriak dengan enggan. Apakah kamu lupa asal-usul peti mati ke-9? Bahkan jika orang yang dimakamkan di peti mati ini bukan peri, itu juga seorang kaisar kuno dari zaman kuno. Bahkan jika hanya ada mayat yang tersisa dalam keberadaan seperti ini, itu masih akan mengandung sebagian dari kekuatan hidupnya. Ya, waktu sulit untuk dihapus. Petik 2, jawab seseorang di sebelahnya. Kekuatan di platform tinggi ini tidak berasal dari mayat di peti mati, tetapi kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh orang kuat. Ye Yunfei dengan sabar, merasakan paksaan di platform tinggi ini saat ini, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Pembatasan yang ada di platform tinggi ini sangat pintar, tidak bisa ditinggalkan oleh seorang kaisar agung. Mungkinkah seorang kaisar agung benar-benar dimakamkan di peti mati itu? Petik 2, pada saat ini, lelaki tua itu mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei lagi. Setelah sekian lama, dia masih dapat memiliki paksaan yang begitu kuat, yang kemungkinan besar ditinggalkan oleh seorang kaisar agung. Petik 2, Ye Yunfei juga sedikit terkejut. Hun Lao, kamu mahir dalam hukum ruang dan waktu, bisakah kamu melanggar batasan di sini? Petik 2, Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Nak, latar belakangmu tidak sederhana. Tampaknya pemahamanmu tentang hukum ruang dan waktu tidak jauh lebih buruk daripada pemahamanku. Anda juga dapat mencoba untuk memecahkan tekanan larangan di sini. Sejujurnya, terkadang saya sangat meragukan apakah Anda adalah murid Kaisar Langit senior di dunia. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki wawasan seperti itu di usia yang begitu muda?
Saya telah mengikuti Kaisar Besar Desolate kuno untuk waktu yang lama sebelum saya memiliki wawasan dan visi yang saya miliki hari ini. Tetapi seringkali, saya menemukan diri saya tidak sebaik Anda. Benar-benar cabul. Petik 2. Jawab lelaki tua itu. Dia sudah lama melihat betapa luar biasanya Ye Yunfei. Jangan menebak asal-usulku. Jika Anda berada di sisi saya, cepat atau lambat Anda akan tahu. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa mata lelaki tua itu terlalu menakutkan. Meskipun dia tidak secara akurat menebak asal-usul Ye Yunfei, dia telah menemukan bahwa Ye Yunfei mungkin terkait dengan kaisar surga tertentu. Tentu saja, orang tua tidak bisa memikirkannya sekarang. Ye Yunfei sendiri adalah kaisar langit. Baiklah, mari kita coba bersama untuk melihat apakah kita bisa mematahkan paksaan di sini. Masalah besar, saya akan menggunakan paksaan energi dari kaisar kuno yang sunyi untuk melawan paksaan di sini. Petik 2. Kata orang tua itu, bisakah kamu mendorong paksaan energi dari kaisar desolate kuno? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, tapi hanya sesaat, dan jika aura pagoda Tiandao bocor, itu akan menyebabkan banyak masalah. Terutama peramal Yang Song, dia adalah ahli deduksi yang baik. Begitu dia menangkap aura pagoda Tiandao, akan mengikutimu. Kata lelaki tua itu, maka kamu tidak perlu menggunakan menara Dao Surgawi. Mari kita selesaikan batasannya di sini. Kata Ye Yunfei dengan cemberut. Ini akan sangat menyusahkan sekali deduksi. Master menatapnya. Apakah ini benar-benar peti mati dunia ke-9? Menurut legenda Dong Huang kami, peti mati dunia ke-9 adalah peti mati tembaga, yang jelas merupakan sarkofagus. Bingung? Tidak, batu sarkofagus ini adalah batu tembaga langit, yang merupakan bahan pemurnian yang sangat langka dan sangat baik, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata sihir psikis. Oleh karena itu, tidak salah menyebutnya sebagai peti mati tembaga. Sarkofagus adalah sebuah harta yang tak ternilai, kata Yang Song tiba-tiba. Harta karun yang bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata sihir psikis. Ketika semua orang mendengar ini, semuanya menunjukkan mata serakah. Tahukah Anda, senjata ajaib dengan level tertinggi di hutan belantara timur adalah senjata ajaib pamungkas. Senjata sihir psikis adalah senjata sihir legendaris. Pengetahuan orang tua ini tidak buruk, pikir Ye Yunfei dalam hati. Ye Yunfei sudah lama menyadari bahwa sarkofagus itu terbuat dari batu tembaga surgawi yang berharga. Peti mati ini sendiri tak ternilai harganya, dan pasti ada lebih banyak harta berharga di dalam peti mati. Setelah mendengar kata-kata Yang Song, banyak master sangat bersemangat. Di antara mereka adalah beberapa pakar top yang sangat kuat yang telah jauh melampaui semua orang dan semakin dekat ke puncak platform tinggi. Penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan, nenek moyang keluarga Zhao dan pembangkit tenaga listrik lainnya mengorbankan senjata sihir teratas yang mereka bawa, dan setelah aktivasi, mereka berkembang dengan energi yang kuat untuk melawan tekanan yang menindas di platform tinggi. Selain pembangkit tenaga listrik bergengsi tersebut, ada juga beberapa pembangkit tenaga asing yang menunjukkan kekuatan mematikan kulit kepala mereka saat ini. Orang-orang kuat ini biasanya hidup dalam pengasingan dan tidak diketahui publik, namun sebenarnya mereka pernah menjadi tokoh besar di era Megatron. Dan ras alien prasejarah dan monyet yin terbang itu juga mulai menunjukkan kekuatan mereka. Tubuh kedua ras ini sangat kuat, memberi orang perasaan bahwa mereka sekeras senjata ajaib berbentuk manusia. Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia tidak lambat, dan mereka mengikuti di belakang penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan dan Guru Nasional Kerajaan Tianlong kuno. Pada saat ini, beberapa anggota klan Putri Duyung dan perusahaan perdagangan Sifang telah menyerah untuk memanjat platform tinggi dan mundur ke sisi platform tinggi untuk menunggu. Pemaksaan platform tinggi ini terlalu menakutkan, karena kekuatannya tidak cukup untuk memanjatnya dengan paksa, itu hanya mencari kematian. Patriark tua dari klan Putri Duyung juga sangat kuat, tapi dia telah melindungi Ye Yunfei, jadi dia melambat. Nah, aku punya beberapa ide tentang batasan di sini. Mari kita cari tahu dan lihat apakah kita bisa memecahkannya. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kebetulan Ye Yunfei juga memiliki beberapa wawasan. Jadi keduanya mulai berkomunikasi satu sama lain. Hun Lao mengikuti Kaisar Besar Kehancuran kuno, mengembara di dunia 3000 ukuran untuk waktu yang lama. Selain itu,
ia juga merupakan cabang yang jatuh dari pohon dunia kekacauan, dan memiliki bagian dari warisan pohon dunia kekacauan. Visinya sangat tinggi sehingga hanya sedikit orang di dunia yang dapat membandingkannya. Belum lagi Ye Yunfei sendiri, dia awalnya adalah Kaisar Langit. Ini setara dengan dua Kaisar Agung yang datang ke sini. Jadi keduanya dengan cepat memiliki pemahaman tertentu tentang pemaksaan larangan di sini. Patriark tua, ikuti aku, ayo percepat. Ye Yunfei berkata tiba-tiba. Begitu suara itu turun, Ye Yunfei melangkah keluar dan naik ke anak tangga berikutnya. Patriark tua dari klan Putri Duyung sedikit terkejut. Setelah itu, Ye Yunfei mengambil beberapa langkah berturut-turut, dan tampaknya relatif mudah untuk naik satu langkah dengan setiap langkah. Bagaimana mungkin? Bagaimana Tuan Su bisa begitu cepat? Patriark tua itu tampak sedikit terkejut. Tapi dia segera sadar kembali, lagi pula dia sudah tahu bahwa pemuda di depannya ini luar biasa. Selanjutnya, Ye Yunfei dan pemimpin tim lama mempercepat dan berjalan berdampingan, selangkah demi selangkah, dan setelah beberapa saat mereka menyusul Lu Yugang dan yang lainnya. Semuanya ikuti aku dan ayo percepat. Ye Yunfei berkata kepada Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia. Master lain dari perusahaan perdagangan Sifang dan Kuil Leiyin Agung relatif lambat dan tertinggal, dan kecepatan mereka bertiga adalah yang tercepat. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kemudian mereka terkejut menemukan bahwa Ye Yunfei berdiri di samping mereka, tanpa terlihat menghilangkan sebagian dari paksaan, membuat mereka merasa sedikit lebih santai. Energi misterius dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei, melawan paksaan di sekitarnya. Ye Yunfei naik ke atas, Lu Yugang dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Ye Yunfei memanjat, dan pada saat yang sama bercakap-cakap dengan lelaki tua itu. Metode Tuan Su benar-benar luar biasa. Lu Yugang dan yang lainnya mengikuti Ye Yunfei, merasa jauh lebih santai dari sebelumnya, dan mau tidak mau diam-diam keajaiban. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei dan kelompoknya menyusul penatua tertinggi dan yang lainnya dari Sekte Suci Chang'an, dan dengan cepat menyusul mereka dan berjalan ke depan. Sial, ayo percepat, kita tidak bisa membiarkan mereka memimpin. Leluhur keluarga Zhao berteriak dengan marah saat melihat Ye Yunfei dan kelompoknya berjalan di depan. Boom, satu persatu, orang-orang kuat itu melaju dan bergegas. Hanya saja Ye Yunfei dan paksaan di sini. Akhirnya, setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan kelompoknya mencapai puncak platform tinggi terlebih dahulu. Area di sini sangat luas, dan benar-benar berbentuk persegi yang sangat besar. Sarkofagus itu bermekaran dengan cahaya abadi, dan pada saat yang sama mengungkapkan perubahan tak berujung, seolah-olah itu telah membawa zaman-zaman. Semburan waktu dan suasana ruang yang intens meresap di sekitar sarkofagus, dan ada gambaran samar-samar tentang segala sesuatu di dunia yang terus berubah, muncul secara bergantian. Perubahan hidup, tanah yang luas, berbagai bentuk dunia, langit berbintang yang luas, dan bahkan tahun-tahun kuno dan modern tampaknya terkondensasi di sudut ruang di sekitar sarkofagus ini. Itu benar-benar memiliki nafas seorang kaisar yang hebat. Ye Yunfei dan Hun Lao berseru bersamaan. Bab 1562, sungguh energi abadi yang kuat. Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia semuanya kagum. Ketika mereka sampai di platform tinggi ini, mereka merasakan energi murni yang begitu tebal sehingga berubah menjadi kabut, dan secara aktif menembus ke dalam tubuh mereka. Ini bukan kiperi, tapi aura kacau, kata Ye Yunfei dengan lantang, mvo2.com. Chaos Aura. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ketiga Lu Yugang terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Ya, ini memang aura kacau. Dikatakan bahwa ini adalah aura teratas di dunia. Meskipun tidak sebanding dengan aura peri legendaris, menyerap aura kacau ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Suku Putri Duyung mengangguk dan berkata, rasnya sangat kuno, meskipun dia telah hidup dalam pengasingan di lautan luas. Ada banyak buku kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga dia memiliki pemahaman tentang banyak rahasia di dunia. Begitu, Lu Yugang dan yang lainnya sedikit terkejut. Lansia, gunakan latihanmu untuk menyerap aura kacau sebanyak mungkin. Meskipun ada peluang besar di peti mati ini, aku tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkannya. Jika kamu menyerap lebih banyak aura kacau, ada baiknya datang ke sini. Petik 2, Ye Yunfei kata transmisi suara. Itu benar, Lu Yugang dan yang lainnya mengangguk,
mereka mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Karena Anda telah bekerja sangat keras untuk datang ke sini, Anda tetap harus menuai beberapa keuntungan. Jadi mereka segera mulai menggunakan latihan, hisapan yang kuat keluar dari tubuh mereka, dan aliran energi spiritual yang kacau mengalir ke tubuh mereka seperti sungai. Ayo pergi dan lihat, tapi hati-hati, peti mati ini mungkin sangat berbahaya. Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam, lalu memimpin dan berjalan menuju peti mati. Aneh, mengapa datang ke sini? Aku merasa bahwa paksaan energi yang berasal dari peti mati ini sedikit lebih lemah. Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Ya, tekanan energi di sini memang jauh lebih lemah. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, pria kuat lainnya juga memanjat satu demi satu, menatap peti mati dengan mata berapi-api. Semua orang memasuki lautan luas, mengalami banyak risiko di sepanjang jalan, dan akhirnya datang ke sini hanya untuk peti mati ini. Apakah ini peti mati peri legendaris dunia ke-9? Setiap ahli melihat peti mati itu. Yang bisa saya lihat di sekitar peti mati adalah pemandangan ilusi yang muncul bergantian dan bergantian, dan bahkan ada hantu binatang dewa seperti naga asli dan burung phoenix yang mengelilingi peti mati, yang sangat hidup. Apakah menurutmu seorang yang abadi dimakamkan di sini, atau apakah itu seorang kaisar kuno? Seseorang mengingat legenda tentang peti mati peri generasi ke-9 dan mau tidak mau bertanya. Tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Aneh. Kenapa aku merasa ada vitalitas di peti mati ini? Mungkinkah orang di dalamnya masih hidup? Seseorang berkata tiba-tiba, kata-katanya mengejutkan semua orang, dan bahkan beberapa orang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Terlepas dari apakah peti mati ini milik kaisar abadi atau kuno, akan menakutkan jika masih hidup. Diperkirakan semua ahli di sini tidak cocok untuk itu. Tidak, rasakan dengan hati-hati, memang ada vitalitas dalam peti mati ini. Tetapi tampaknya dipancarkan oleh semacam bahan obat, tidak seperti vitalitas yang dipancarkan oleh makhluk hidup, kata seseorang. Vitalitas yang berasal dari bahan obat tertentu. Saya ingat sebuah legenda, sebelum meninggal, beberapa master secara paksa menyegel vitalitas mereka sendiri, dan pada saat yang sama menempatkan beberapa bahan obat yang menentang surga di peti mati, berharap suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan. Seorang pria yang kuat mengingat legenda kuno. Jadi, bahan obat dalam peti mati ini pasti sejenis bahan obat yang menentang surga, yang sangat berharga. Orang kuat lainnya mengangguk. Mungkin itu obat semi-abadi, kata seorang pria kuat tiba-tiba. Ketika orang kuat lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka langsung menjadi serakah. Bagi mereka, obat setengah abadi adalah harta yang tak ternilai, dan jika mereka bisa mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk ditembus. Setiap orang yang bisa datang ke sini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di tanah air timur, dan masing-masing kuat. Tetapi jika mereka ingin menerobos dan meningkatkan kekuatan mereka ke level yang lebih tinggi, itu akan sangat sulit. Ada beberapa barang antik tua yang telah berlatih keras selama lebih dari 1000 tahun dan masih belum bisa melangkah lebih jauh. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan obat semi-abadi, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Bisa dibayangkan betapa menariknya obat setengah abadi bagi mereka. Ledakan, seseorang bergerak, sebuah tangan besar terbentuk, dan energi yang kuat mekar, dan itu menyambar peti mati seperti kilat. Lakukan, master lainnya tidak ketinggalan, beberapa mengulurkan tangan besar mereka dan meraihnya, beberapa bergegas dengan gerakan mereka, dan beberapa mengorbankan senjata ajaib untuk menekan peti mati. Saat ini, tidak ada yang akan menyembunyikan kekuatan mereka, dan mereka semua akan menembak dengan sekuat tenaga. Mengikuti serangan orang-orang kuat ini, ruang ini dipenuhi dengan energi yang kuat, seolah ingin menghancurkan dunia. Kami juga mengambil tindakan, Lu Yugang berteriak dengan suara rendah. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang membuka peti mati terlebih dahulu dapat memperoleh harta dan peluang di dalamnya. Hati-hati, sesuatu akan keluar dari peti mati. Pada saat ini, ekspresi Ye Yunfei berubah, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Yugang dan yang lainnya. Lu Yugang dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini, dan menghentikan gerakan mereka. Kemudian semua orang melihat bahwa tutup peti mati perlahan-lahan didorong menjauh, dan sebuah tangan di dalamnya diangkat untuk menopang tutup peti mati. Adegan ini membuat semua orang bergidik. Tidak, orang di peti mati itu masih hidup.
Mungkinkah kaisar kuno di dalamnya telah dibangkitkan? Seseorang berteriak kaget. Hati setiap orang dipenuhi dengan kedinginan, dan tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Semua orang datang ke sini untuk membuka peti mati legendaris dari dunia ke-9 abadi ini, dan mendapatkan harta dan sumber daya di dalamnya. Bagi pemilik peti mati ini, perilaku ini setara dengan menggali kuburnya kebencian. Sekarang tuan di peti mati akan keluar, jangan pikirkan itu, dia pasti akan membalas dendam dari mereka. Semua orang tercengang, menyaksikan tangan di peti mati yang perlahan diangkat untuk menopang tutup peti mati. Tangan itu terlihat agak halus, jauh lebih kecil dari tangan orang dewasa pada umumnya. Ayo pergi, orang-orang di dalam pastilah keberadaan yang menakutkan dengan kekuatan yang mengerikan, kita jelas bukan tandingannya. Seseorang berkata dengan gemetar, jika peti mati ini benar-benar seorang kaisar kuno, kita tidak dapat pergi sekarang bahkan jika kita mau. Dikatakan bahwa kaisar dapat melintasi ratusan ribu mil gunung dan sungai dalam satu langkah, dan bahkan dengan bebas berpindah-pindah di antara dunia yang berbeda, dan antar muka yang berbeda. Dengan kekuatan kita, mencoba melarikan diri di depan seorang kaisar agung hanyalah sebuah lelucon. Seseorang berkata dengan suara putus asa. Mendengar kata-kata ini, semua orang merasa sedikit lemah di tangan dan kaki mereka. Bang, tiba-tiba, tangan kecil di peti mati mendorong peti mati terbuka dengan kekuatan ringan. Kemudian seseorang duduk perlahan dari peti mati. Ternyata dia adalah anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Sosoknya agak kurus, dan penampilannya bahkan memiliki rasa yang tidak dewasa. Matanya jernih dan jernih, membuat orang terlihat sangat segar dan alami. Apa yang membuat master di sekitarnya merasa lebih aneh adalah bahwa tubuh anak laki-laki ini tidak memancarkan fluktuasi energi apapun. Dia terlihat seperti anak laki-laki yang belum pernah berlatih. Tetapi semakin dia seperti ini, semakin waspada para master di sekitarnya. Salah, pasti ada setan, semua orang tahu kebenaran ini. Bab 1563. Waktu tidur ini agak lama. Bocah itu berjalan keluar dari peti mati, meregangkan tubuhnya, dan sepertinya merasa sangat nyaman. Pemuda ini terlihat sangat tampan, dia terlihat seperti pemuda tetangga. Tetapi pada saat ini, semua orang di peron memandangi anak laki-laki itu dengan mata waspada. Banyak orang diam-diam telah menggerakkan kaki mereka dan mundur, siap melarikan diri dari platform ini kapan saja. Tanpa diduga, tempat ini sangat ramai. Apa yang kalian lakukan di sini? Mungkinkah kalian ingin datang ke sini untuk berburu harta karun? Aku memang meninggalkan banyak barang di sini sebelum aku tertidur, tetapi itu tidak terlalu berharga. Tidak apa-apa bagi Anda untuk mengambilnya, tetapi sedikit tidak sopan bagi Anda untuk mengganggu saya ketika Anda datang ke retret saya. Kata bocah itu sambil tersenyum. Nada suaranya terdengar sangat lembut, dan sepertinya dia mudah bergaul. Senior, mungkinkah kamu belum mati? Akhirnya seorang master tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mati, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku berdiri di depanmu hidup sekarang? Kamu benar-benar ini penghinaan besar bagiku. Mengatakan bahwa aku sudah mati. Kemarilah, lihat lebih dekat, apakah aku hidup atau mati. Pria muda itu mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang kuat tercipta seketika, menarik tuannya. Tuannya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mendatangi bocah itu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Sekarang menurutmu aku mati atau hidup? Anak laki-laki itu mengulurkan tangannya, meraih leher tuannya dan mengangkatnya, bertanya dengan nada gelap. Kako, tuan itu tercekik tenggorokannya dan tidak bisa berbicara sama sekali, matanya penuh dengan kengerian. Gemuruh, energi dalam tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Terus-menerus dilepaskan, mencoba melepaskan diri dari kendali bocah itu. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat keluar dari lautan jiwanya, dan mengenai kepala bocah itu. Lepaskan dia dari keluarga Gan kita. Seorang lelaki tua berteriak dengan suara berat. Orang tua ini adalah sesepuh dari keluarga Dong Huang Gan. Ayo pergi untuk menyelamatkan orang. Lelaki tua itu melambaikan tangannya, memimpin beberapa tuan dari keluarga Gan untuk pergi menyelamatkan orang. Namun, saat ini, pria muda itu dengan ringan mengepalkan telapak tangannya, dan dengan letupan, ahli yang dipegangnya meledak seperti gelembung dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Anda harus tahu bahwa semua orang yang bisa memanjat platform tinggi ini untuk datang ke sini adalah penguasa alam Dao Yuan. Tanpa diduga,
di depan pemuda itu, dia selema ayam dan memiliki tidak ada kekuatan untuk melawan. Bahkan ras alien prasejarah dan monyet Flying Yin menunjukkan ekspresi ketakutan. Apa yang terjadi di depan mereka juga mengkonfirmasi dugaan semua orang sebelumnya. Makhluk yang merangkak keluar dari peti mati ini pasti tidak sederhana. Tuan-tuan dari keluarga Gan itu berani naik. Orang lain juga sedikit tercengang. Semua orang bekerja sangat keras untuk datang ke sini, berpikir bahwa mereka dapat menjelajahi peti mati abadi ke-9 yang legendaris dan mendapatkan takdir kaisar atau bahkan takdir abadi. Siapa yang tahu bahwa seorang anak laki-laki merangkak keluar dari peti mati abadi ke-9? Jika Anda pergi dari sini, tidak ada yang akan berdamai. Ingin melangkah maju untuk bergerak, tidak ada yang berani bergerak untuk saat ini. Kamu baru saja ingin menyelamatkan seseorang. Tatapan pemuda itu tiba-tiba beralih ke beberapa tuan dari keluarga Gan. Ayo pergi. Wajah si tua Gan berubah drastis, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Beberapa tuan dari keluarga Gan mundur pada saat yang sama, berbalik dan bergegas ke bawah platform tinggi. Beberapa orang dari keluarga Gan semuanya adalah pakar top di klan, dan mereka juga membawa senjata ajaib klan. Booming, pisau perak panjang keluar dari tubuh sesepuh, mekar, dan menebas ruang di sekitarnya dengan aura yang mengerikan. Ini adalah senjata sihir ekstrim kelas menengah. Pergi tanpa menyapa, apakah kalian orang-orang dari keluarga Gan begitu kasar? Pria muda itu menggelengkan kepalanya, lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan telapak tangannya langsung membesar, mengejar kader-kader utama itu dengan luar biasa, masa lalu. Saya melihat serangkaian hukum misterius dan tak terduga menempel di telapak tangannya, dan ada adegan ilusi yang berubah di telapak tangannya, termasuk langit berbintang yang cerah, matahari, bulan, gunung dan sungai, pergantian 4 musim, dan berbagai makhluk bergerak di dalamnya. Ini adalah kekuatan supernatural dari dunia telapak tangan. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Anda harus tahu bahwa umumnya hanya pada tingkat kaisar semu atau bahkan kaisar surga yang dapat menguasai kekuatan gaib yang rumit semacam ini. Jadi anak laki-laki di depannya melemparkannya dengan santai. Orang ini tidak sederhana. Dia jelas bukan kaisar langit, tapi dia memiliki aura kaisar langit. Aneh, dari mana asalnya? Suara Hun Lao terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Benar, dia memiliki aura kaisar agung di tubuhnya. Ye Yunfei mengangguk. Begitu pemuda ini keluar dari peti mati, Ye Yunfei sudah merasakan ada aura kaisar surgawi di tubuhnya. Gemuruh. Telapak tangan anak laki-laki itu mengejar tuan dari keluarga Gan. Dia mengambil pisau panjang perak di tangannya, lalu mengayunkan pisau panjang itu dengan ringan, membunuh kedua anggota keluarga Gan. Tuan memotong di pinggang. 3 tuan keluarga Gan terakhir sangat ketakutan sehingga mereka membakar esensi dan darah asli mereka secara langsung, dan api yang mengamuk keluar dari mata mereka, dan mereka berakselerasi secara instan, dan mereka mencapai bagian bawah platform tinggi dalam sekejap mata. Lari, orang tua Nagan berteriak dengan tergesa-gesa. Jadi semua anggota keluarga Gan melarikan diri dengan putus asa. Ternyata itu senjata sihir tingkat rendah. Bocah itu memandangi pisau perak panjang di tangannya dan berkata dengan nada menghina. Kemudian dia menjabat tangannya dengan ringan, dan langsung menggoyangkan pisau panjang perak itu menjadi beberapa bagian. Senjata sihir ekstrim tingkat menengah dihancurkan di tangannya seperti ini. Tuan Yang Song, dapatkah Anda mengetahui asal-usul pemuda ini? Pada saat ini, banyak guru yang secara diam-diam menanyakan Yang Song melalui transmisi suara. Dia memiliki nafas kaisar surga. Jawab Yang Song, mungkinkah dia adalah kaisar kuno yang dimakamkan di peti mati peri generasi ke-9? Setelah mendengar kata-kata Yang Song, para master itu terkejut. Ini adalah kaisar surgawi yang berdiri di depannya. Kaisar surga adalah eksistensi paling puncak di dunia ini, penguasa 3000 dunia. Saya tidak yakin apakah dia adalah kaisar surga, saya ingin menyimpulkannya. Jawab Yang Song. Yang Song mencubit formula di tangannya dan diam-diam menyimpulkannya. Puff. Tiba-tiba, Yang Song tersipu dan mengeluarkan beberapa suap darah. Apakah kamu menyimpulkan aku? Anak laki-laki itu memandang Yang Song, dan matanya yang semula baik hati setajam pedang dalam sekejap. Ekspresi Yang Song berubah, dan dia terus mundur. Junior Yang Song melihat kaisar. Mohon maafkan Yang Song atas kejahatan kekasarannya. Yang Song berkata dengan suara gemetar sambil melangkah mundur. Yah, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Anak laki-laki itu sedikit mengangguk setelah.
Mendengarkan kata-kata Yang Song, seolah dia sangat puas. Besar. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Song, master lainnya semua gemetar ketakutan, dan semua mundur. Yang Song dikenal sebagai master dengan deduksi tingkat tertinggi di Eastern Wastelen. Dia mengklaim dapat menghitung dunia, ruang dan waktu, kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan, dan menghitung semua yang ada di dunia. Bahkan dia berpikir bahwa pemuda di depannya adalah seorang kaisar yang hebat, dan diperkirakan dia hampir tidak dapat dipisahkan. Ternyata legenda itu benar. Seorang kaisar kuno dari zaman kuno dimakamkan di peti mati peri dunia ke-9. Bukan hal yang baik untuk datang ke sini ketika kaisar dibangkitkan. Pada saat ini, para penguasa dari Wilderness Timur semua mengingat legenda tentang peti mati peri generasi ke-9, dan wajah mereka menjadi pucat. Semuanya, kita harus bekerja sama untuk melarikan diri. Dia memiliki niat membunuh pada kita semua. Jika kita tidak melarikan diri, saya khawatir kita semua akan mati di sini. Petik 2. Yang Song diam-diam mengirimkan suara ke ahli lainnya. Nyatanya, tanpa pengingatnya, semua orang sudah mundur dengan tenang, bersiap untuk melarikan diri dari platform tinggi ini. Jadi begitu, saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung, melihat asal-usul pemuda ini. Bab 1564. Aku juga melihatnya. Orang ini ternyata adalah pikiran yang lahir dari mayat seorang kaisar agung. Sebenarnya, dia bukan seorang kaisar agung, tetapi dia memiliki warisan yang ditinggalkan oleh mayat seorang kaisar agung. Kata pria itu dengan suara yang mengejutkan. Setelah makhluk hidup umum di dunia jatuh, vitalitas tubuh akan musnah, tetapi kaisar surga berbeda. Tubuh kaisar surga telah melewati ribuan amarah dan mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Pemuda di depannya adalah pikiran baru yang lahir dari vitalitas yang tersisa di mayat seorang kaisar surgawi. Situasi ini sama dengan pohon mati di musim semi, yang diremajakan. Setelah banyak pohon mati di dunia yang mati dan membusuk, masih ada peluang untuk menumbuhkan kembali tunas baru, bahkan tumbuh menjadi pohon besar kembali. Tentu saja, tunas-tunas baru yang tumbuh pada kayu mati tersebut bukan lagi pohon besar yang asli, dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan tersebut merupakan kelanjutan dari kehidupan pohon besar yang asli. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Nyatanya, situasi pemuda ini agak mirip dengan Ye Yunfei. Ye Yunfei bereinkarnasi dari sisa jiwa Kaisar Langit, dan pemuda di depannya lahir dari tubuh Kaisar Langit. Tak satu pun dari mereka adalah Kaisar Surga yang sebenarnya, tetapi mereka adalah bagian dari Kaisar Surga. Perbedaannya adalah Ye Yunfei adalah tubuh yang hidup lengkap, sedangkan pemuda di depannya hanyalah pikiran. Bocah ini belum memiliki darah dan daging yang nyata. Lihat, dia menyerap daging dan darah. Tiba-tiba, seorang master berteriak dengan suara rendah. Semua orang melihat ke atas, dan terkejut menemukan bahwa untaian daging dan darah berkumpul ke arah bocah itu, dan kemudian tersedot ke dalam tubuhnya. Daging dan darah ini adalah milik tuan dari keluarga Gan yang baru saja dibunuh olehnya. Apa yang terjadi di sini? Seorang kaisar surgawi sebenarnya menyerap daging dan darah. Mungkinkah karena dia baru saja dibangkitkan dan ingin menggunakan daging dan darah untuk mengisi energi? Semua orang sedikit ketakutan. Saat ini, banyak master telah mundur ke tepi platform ini, siap untuk mundur. Rasanya sangat menyenangkan bisa hidup. Bocah itu berkata dengan nyaman sambil menyerap daging dan darah, dan sepertinya sangat menikmatinya. Lari, seseorang ketakutan dan berteriak, "Ini adalah tempat peristirahatanku, kamu sangat tidak sopan berteriak di sini." Anak laki-laki itu sedikit tidak senang. Gemuruh, dia mengulurkan tangannya ke arah orang yang berteriak seperti kilat, dan melepaskan perubahan energi kuno dari telapak tangannya, serta untaian hukum misterius. Pria itu lari ketakutan, tapi telapak tangan bocah itu menembus ruang dan waktu dalam sekejap, dan muncul di atas kepalanya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Gemuruh, energi tak berujung mengalir dari telapak tangan itu, menekan orang itu sampai dia tidak bisa bergerak. "Lepaskan!" Seorang lelaki tua berjubah putih berteriak keras, pedang panjang keluar dari topi langitnya, melilit naga emas panjang, dan memblokir telapak tangan bocah itu. Orang tua ini adalah guru nasional kerajaan kuno Tianlong. Pedang panjang ini adalah harta kerajaan kuno Tianlong. Naga emas di pedang panjang meraung dan menabrak telapak tangan pemuda itu, menyebabkan telapak tangan pemuda itu mundur untuk jarak tertentu. Melarikan diri, guru nasional negara kuno Tianlong sangat gembira.
dan meneriaki pria yang baru saja ditekan oleh pemuda itu. Pria itu merasa bahwa tekanan pada tubuhnya jauh lebih ringan, dan dengan cepat meregangkan tubuhnya untuk melarikan diri dengan putus asa. Semua orang lihat, orang ini tidak terkalahkan. Jika kita bekerja sama untuk menghadapinya, kita mungkin bisa mengalahkannya. Ahli lainnya kata, transmisi suara, dia seharusnya tidak menjadi kaisar surgawi. Jika dia benar-benar seorang kaisar surgawi, kita tidak perlu melakukan apapun, kita hanya perlu menggerakkan pikiran kita dan kita tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, Yang Song juga menemukan bahwa kekuatan anak laki-laki itu tampaknya tidak sekuat yang dibayangkan. Alasan mengapa dia dapat dengan mudah membunuh tuan-tuan itu sekarang terutama karena semua orang terlalu takut padanya, dan mereka tidak berani melakukan perlawanan yang efektif sama sekali. Ya, konon kaisar surga yang sebenarnya dapat dengan mudah mengendalikan semua jenis hukum antara langit dan bumi. Dengan kekuatan kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri di depan kaisar surga. Pemuda itu tidak seperti kaisar surga. Jadi semua orang melambat, mari kita lakukan bersama. Jika dia benar-benar seorang kaisar surgawi, kita tidak dapat melarikan diri. Jika dia bukan seorang kaisar surgawi, kita memiliki begitu banyak orang, jadi jangan takut padanya. Tetua tertinggi dari Sekte Changyan menggertakkan giginya, kata para ahli lainnya. Itu benar, kita tidak perlu takut padanya. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah pakar top di timur, semuanya sombong dan sombong. Mereka terutama takut dengan kata Kaisar Langit sebelumnya, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa pemuda ini kemungkinan besar bukan Kaisar Surga, masing-masing dari mereka menjadi lebih berani lagi. Bergemuruh, Tetua Agung dari Sekte Suci Changyan, Suzerain dari Sekte Pengontrol Binatang, Guru Nasional Kerajaan Naga Surgawi Kuno, penguasa alam kedua dari alam pedang dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari hutan belantara timur semuanya mengorbankan senjata sihir mereka dan bergegas menuju pria muda. Melihat seseorang bergerak, orang lain juga bergerak satu demi satu, menawarkan senjata sihir atau melakukan berbagai gerakan pembunuhan untuk menyerang bocah itu. Ras alien prasejarah dan monyet Flying Yin juga mengambil tindakan. Tiba-tiba, serangkaian serangan mengerikan meledak ke arah pemuda itu. Aku seorang kaisar yang hebat, kalian masih berani menyerangku, bukankah kamu takut mati? Pemuda itu sangat marah. Saya melihat tanda aneh terbentuk di tangannya, dan dia menabrak platform tinggi di bawah kakinya. Gemuruh, seluruh platform tinggi mulai bergetar hebat, dan kemudian paksaan energi tak berujung turun dari langit, seolah-olah pegunungan dewa yang tak terlihat jatuh ke tubuh semua orang, membuat banyak orang sulit untuk bergerak. Dia menggunakan tekanan larangan di sini untuk berurusan dengan kita. Dia benar-benar bukan kaisar surga. Jika dia benar-benar kaisar surga, tidak perlu menggunakan energi lain untuk berurusan dengan kita. Teriak Yang Song. Ya, orang ini memang bukan kaisar surga. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Song, yang lain menjadi lebih yakin bahwa pemuda di depan mereka bukanlah kaisar surga. Hancurkan dia, lalu ambil harta dan peluang dari peti mati ke-9. Semua orang menjadi lebih berani dan berteriak satu persatu. Bahkan 3 tuan dari keluarga Gan yang kabur tadi telah kembali. Kamu bajingan membunuh keluarga Gan saya, bayar dengan darah. Keluarga tua Gan meraung dan menyerang bocah itu. Baru saja, 3 tuan dari keluarga Gan dibunuh oleh remaja itu. Ketiga tuan ini termasuk di antara tuan teratas dalam keluarga Gan. Masing-masing dari mereka mengejutkan seluruh Wilderness Timur, dan mereka semua terbunuh pada akhirnya. Ini menyebabkan kerugian besar kepada keluarga Gan. Dan keluarga Gan juga kehilangan senjata ajaib. Bahkan jika dia bukan kaisar surga, ini adalah wilayahnya, tubuhnya ada di sini, dan ada pengekangan dan paksaan yang dilakukan selama hidupnya. Terlalu sulit untuk membunuhnya di sini. Tentang dia, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan mencibir. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengirimkan transmisi suara ke Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia, memberitahu mereka untuk tidak bergerak dan menyingkir. Karena tidak bekerja sama sekali, kami ingin berurusan dengannya di sini, mungkin hanya ada satu cara, dan itu dimulai dari mayatnya. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Dengan kekuatan kita tidak bisa mendekati mayat kaisar surgawi. Bagaimana kita bisa melakukannya? Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Jangan lupa, kami memiliki pagoda Dao Surgawi. Menara Dao Surgawi adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Kaisar Desolate kuno sendiri.
Saat itu, untuk menyempurnakan menara Dao Surgawi ini, saya menemani Kaisar Desolate kuno untuk melakukan perjalanan melalui seluruh dunia dengan ukuran 3000. Mengumpulkan semua jenis bahan pemurnian tingkat atas di dunia, dan kemudian menghabiskan ratusan tahun untuk menyempurnakannya. Selain itu, Pagoda Tiandao juga berisi sebagian dari kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno. Orang tua itu tertawa jalan. Namun, setelah Pagoda Dao Surgawi dikorbankan, bukankah itu akan mengungkapkan auranya? Ye Yunfei mengerutkan kening. Kurasa tidak ada yang perlu ditakuti. Ada mayat seorang Kaisar Surgawi di sini. Selama kita bergerak lebih cepat dan bersembunyi sedikit, bahkan jika ahli deduksi itu menyimpulkan setelahnya, mereka hanya akan memperhatikan mayat itu dari Kaisar Surgawi di peti mati generasi ke-9. Saya khawatir tidak ada yang saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada aura dua kaisar besar di sini. Petik 2, kata orang tua itu. Oke, mari kita coba. Saya juga ingin melihat apa yang disebut peti mati abadi dari generasi ke-9. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Hun Lao masuk akal, jadi dia mengangguk setuju. Bab 1565, Yunfei tahu bahwa bahkan jika seorang kaisar surgawi jatuh dan hanya menyisakan mayat, pasti masih ada paksaan energi yang menakutkan, dan prajurit biasa tidak akan bisa mendekat sama sekali. Sungguh konyol bahwa para master di Eastern Wastelen ini ingin membuka peti mati kaisar surgawi, yang tidak realistis dan sangat berbahaya. Tapi Ye Yunfei berbeda dari Hun Lao. Ye Yunfei masih memiliki sisa jiwa kaisar surgawi di kedalaman laut jiwanya, dan Hun Lao memiliki pagoda Dao surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno, yang berarti ada dua kaisar surgawi, warisan di sini. Jadi Ye Yunfei dan Hun Laoming tahu bahwa mayat seorang kaisar surgawi mungkin dikuburkan di peti mati itu, tetapi mereka masih berani mencoba membukanya. Saat ini, para tuan itu masih mengepung bocah itu. Dengan begitu banyak master yang bekerja sama untuk menyerang, kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Tapi kekuatan pemuda itu juga sangat menakutkan, dan dia bisa menggunakan tekanan larangan di platform tinggi ini di setiap gerakan, dan dia sepertinya masih bisa melakukan pekerjaan dengan mudah di bawah pengepungan begitu banyak tuan. Tempat ini awalnya adalah wilayahnya, dan dia memanfaatkannya di sini. Lansia, jangan lakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya di sini. Karena ini adalah wilayahnya. Petik 2, Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan yang lain. Oke, Tuan Su, kami akan mendengarkan Anda. Lu Yugang dan yang lainnya mengangguk. Sejak datang ke kastil kuno ini, Ye Yunfei hampir mengetahui segalanya sebelumnya, yang mengejutkan dan membuat mereka takjub. Lansia, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihat peti mati itu. Kata Ye Yunfei lagi melalui transmisi suara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Lu Yugang dan yang lainnya terkejut. Untuk melihat peti mati itu, Tuan Su, peti mati ini kemungkinan besar berisi mayat Kaisar Langit, yang sangat berbahaya. Dan orang itu juga tidak akan membiarkanmu mendekati peti matinya. Petik 2, kata Master Zen Tianlei, bahkan jika seorang Kaisar Surgawi jatuh, tubuhnya masih akan memiliki paksaan energi yang menakutkan. Tuan Su, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana sendirian. Petik 2, Patriark tua dari suku Putri Duyung juga membujuk Ye Yunfei. Tuan Su, ayo pergi ke sana bersama. Zen Master Tianlei berkata melalui transmisi suara. Mereka khawatir Ye Yunfei akan mendekati peti mati sendirian. Jangan khawatir, saya tahu apa yang ada di hati saya, dan jika saya menemukan harta atau peluang, saya akan membaginya dengan Anda secara setara. Petik 2, jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Setelah berbicara, Ye Yunfei segera melemparkan seni rahasia penyembunyian. Sosoknya tersembunyi di ruang angkasa, dan dia diam-diam mendekati peti mati. Seni rahasia penyembunyian adalah salah satu seni rahasia warisan kuno dari klan Bayangan Langit. Setelah menggunakannya, tubuh dapat menyatu dengan sempurna ke dalam ruang, dan sulit untuk menemukannya bahkan dengan kekuatan jiwa. Teknik rahasia ruang angkasa macam apa ini? Kami di timur sepertinya tidak memiliki teknik siluman yang begitu cemerlang. Petik 2, LV Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia saling memandang dengan kaget. Dari mata mereka, mereka dapat mengatakan bahwa apa yang Ye Yunfei gunakan adalah teknik rahasia tembus pandang yang sangat pintar. Selain melakukan teknik rahasia penyembunyian,
Ye Yunfei dan Hun Lao juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa lainnya untuk menutupi aura Ye Yunfei dengan erat. Dengan cara ini, bahkan master seperti Lu Yugang, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan Patriark Tua agak sulit untuk melihat sosok Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, berjalan beberapa langkah, dan mendekati peti mati. Di platform tinggi ini, ada batasan yang menakutkan di mana-mana, membuatnya sulit untuk bergerak, tetapi Ye Yunfei dan Tuan Hun sudah memiliki pemahaman tertentu tentang batasan di platform tinggi ini, jadi mereka bertindak relatif cepat. Datang ke sisi peti mati, Ye Yunfei menemukan bahwa paksaan energi di sini adalah yang terkuat. Seolah-olah puluhan gunung suci jatuh dari langit pada saat bersamaan, menekan tubuh Ye Yunfei bersamaan. Pada saat yang sama, ada energi yang sangat menakutkan keluar dari peti mati, yang langsung membuat tubuh Ye Yunfei berderit dan hampir hancur. Untungnya, Ye Yunfei berlatih tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi Jue, tubuh Jiamu Qingdi dan tubuh kaca Suanci. Tubuh ini sangat tangguh, terutama tubuh Jiamu Qingdi telah memainkan peran besar dalam terus-menerus memperbaiki tubuh, jadi tubuh Ye Yunfei akan tidak meledak dalam sekejap. Cepat dan korbankan pagoda Dao Surgawi, aku tidak tahan lagi. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu. Boom! Segera setelah Ye Yunfei selesai berbicara, lelaki tua itu telah mengorbankan pagoda Dao Surgawi. Nafas yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah kuno dilepaskan dari menara Dao Surgawi untuk melawan aura menakutkan yang keluar dari peti mati. Ye Yunfei merasa jauh lebih santai. Pada saat yang sama, sisa jiwa Kaisar Surga muncul dari kedalaman lautan jiwa Ye Yunfei, siap menghadapi berbagai bahaya kapan saja. Kemudian Ye Yunfei maju selangkah lagi dan datang ke sisi peti mati. Tutup peti mati ini telah didorong oleh anak laki-laki tadi. Biarkan aku melihat mayat Kaisar Langit kuno mana itu. Aku dulu mengikuti Kaisar Desolate kuno, tapi aku mengenal banyak Kaisar Langit pada waktu itu. Teriak Hun Lao. Ye Yunfei dan Hun Lao melihat ke dalam peti mati bersama. Ada 5 warna cahaya yang mengalir di peti mati, sepotong es hitam transparan yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan mayat disegel di dalamnya. Sepotong es hitam transparan ini sangat istimewa, meskipun ada udara dingin yang keluar, namun tidak menusuk, malah terasa sangat hangat, dan mekar dengan sinar cahaya berwarna-warni, mengalir dengan kekuatan dan vitalitas yang luar biasa. Perempuan, Ye Yunfei dan Tuan Hun terkejut saat mengetahui bahwa tubuh sebenarnya adalah tubuh wanita. Penampilan wanita ini sangat cantik, mengenakan gaun warna-warni, dia terlihat anggun dan mewah, dan dia terlihat sangat sakral di bawah sinar cahaya warna-warni, wajahnya yang sedikit pucat tenang dan damai. Ternyata itu adalah seorang kaisar wanita. Pria tua itu sedikit terkejut. Tidak, dia bukan Kaisar Langit. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, dia pernah menjadi Kaisar Langit, dan Ye Yunfei tahu ini. Jika dia bukan Kaisar Surga, mengapa ada paksaan energi mengerikan yang tersisa di tubuhnya? Aku menggunakan menara Dao Surgawi untuk menahannya. Nafas yang dilepaskan dari tubuhnya jelas adalah nafas Kaisar Surga. Surga, dia adalah Kaisar Surga, kata lelaki tua itu. Aku tidak tahu mengapa dia memiliki aura Kaisar Langit yang begitu kuat, tapi dia memang bukan Kaisar Langit. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Hanya pada saat ini, boom, Ye Yunfei dan Hun Lao merasakan jiwa mereka bergetar pada saat bersamaan. Kemudian keduanya menemukan diri mereka di ruang yang aneh. Ini adalah tanah murni yang indah, dengan bunga dan tanaman di petak-petak, dedaunan berwarna-warni, mata air spiritual yang menggelegak, dan pemandangan yang cerah, seperti surga. Di tengah tanah suci ini, ada seorang pria berbaju putih memeluk seorang wanita berbaju warna-warni, tersedak tanpa suara. Gaun wanita itu berlumuran darah, wajahnya pucat, dan dia sekarat. Pria berbaju putih itu menatap wanita di pelukannya dengan penuh kasih sayang, dengan air mata mengalir di wajahnya. Ye Yunfei dan Tuan Hun terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu adalah wanita dengan rok warna-warni yang baru saja terbaring di peti mati. Saya melihat bunga-bunga berguguran di langit, dan pria berbaju putih itu diam-diam memeluk wanita berbaju warna-warni dan berdiri di tengah tanah suci ini, tak bergerak, seperti patung. Bersambung.